Selama berlangsungnya Perang Dunia Kedua, ada banyak pertempuran besar yang dramatis terjadi antara blok sekutu dan blok poros. Di antaranya telah kami rangkum dalam video ini. Mari kita simak. Tapi sebelumnya, mohon dukungan untuk channel ini ya, dengan cara subscribe, like, share, dan komen. 1. Pertempuran Stalingrad. Titik balik dominasi. Pertempuran Stalingrad ini adalah pertempuran antara Jerman dengan Uni Soviet yang berlangsung dari tanggal 23 Agustus 1942 sampai dengan tanggal 2 Februari 1943 di kota Stalingrad. Pertempuran ini bermula ketika pada bulan Juni 1942, pasukan Jerman atau Wehrmacht melancarkan kampanye musim panas kedua mereka terhadap Uni Soviet yang disebut Operasi Biru. Operasi Biru diarahkan ke Rusia Selatan dengan tujuan merebut ladang minyak di Baku, Azerbaijan, dan Grozny, Chechnya. Untuk menggapai tujuan tersebut, pasukan menyerbu Jerman dibagi menjadi dua kekuatan, yaitu grup pasukan A menyerbu pegunungan Kaukasus dan grup pasukan B menuju Sungai Volga dan kota Stalingrad. Mulanya, Jerman berhasil menyerang kota Stalingrad hingga membuat pasukan Uni Soviet kewalahan dan terpukul mundur sampai ke jantung kota Stalingrad. Namun, Stalin tidak tinggal diam. Stalin di bawah komando ahli strateginya, Marshal Zhukov, mengumpulkan pasukan dengan jumlah besar di seberang Sungai Volga untuk mulai mengepung pasukan Jerman tersebut dalam suatu kampanye musim dingin. Pasukan tersebut dibagi menjadi dua grup. Serangan itu dengan cepat mengumpulkan pasukan aliansi Jerman, yakni Italia, Rumania, dan Hungaria yang berada di garis belakang, dan lalu menghancurkan pasukan Jerman yang terkepung di garis depan. Pertempuran ini melibatkan sekitar 2,2 juta pasukan dari kedua belah pihak. Akibatnya, sekitar 1,7 juta pasukan tewas, terluka, dan tertangkap. 2. Pertempuran Kursk. Pertempuran tank terbesar dalam sejarah dunia. Pertempuran Kursk ini adalah pertempuran antara Jerman dengan Uni Soviet yang berlangsung dari tanggal 4 Juli 1943 hingga tanggal 23 Agustus 1943 di dekat kota Kursk yang merupakan garis pertahanan Uni Soviet. Semuanya bermula ketika Hitler mengumumkan Operasi Citadel yang diharapkan dapat mengubah peta kekuatan di front timur untuk membalas kekalahan di Stalingrad. Rencana ini sempat ditentang oleh ahli strategi Jerman, Hans Guderian, karena menurutnya tidaklah penting untuk menyerang Kursk. Akan tetapi, rencana Hitler ini didukung penuh oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jerman, Kurt Zetzler, dengan mengungkapkan data bahwa Jerman harus menguasai objek-objek penting. Pihak Uni Soviet telah mengetahui adanya rencana penyerangan ini, karena adanya peningkatan kekuatan Jerman secara besar-besaran di sekitar lokasi tersebut. Hal ini juga mereka ketahui dari mata-mata mereka yang berada di Jerman, dan juga dari Operasi Ultra, yakni penyadapan kode enigma Jerman yang dilakukan oleh Inggris kemudian diberikan langsung kepada Stalin. Penyadapan kode enigma Jerman ini juga membantu pihak Uni Soviet dalam mengetahui setiap rencana Jerman di pertempuran ini. Sebelumnya, Stalin sempat bermaksud untuk menyerang Jerman terlebih dahulu sebelum serangan Operasi Citadel ini terjadi. Akan tetapi, ahli strategi Uni Soviet, Marshal Zhukov, menyarankan untuk membiarkan Jerman menyerang terlebih dahulu dan mengalahkan mereka dengan pertahanan yang telah direncanakan. Dalam pertempuran ini, Jerman mengerahkan 800.000 pasukan infanteri, 2.700 tank, dan kendaraan lapis baja, serta 2.000 pesawat tempur. Sedangkan Uni Soviet menurunkan 1,3 juta pasukan infanteri, 3.600 tank dan kendaraan lapis baja, serta 2.400 pesawat tempur. Kekuatan tank Tiger I lebih mendominasi di medan pertempuran ini yang telah membuat tank-tank milik Uni Soviet kewalahan. 3. Pertempuran Normandia. Pendaratan sekutu secara besar-besaran. Pertempuran Normandia atau yang dikenal dengan nama Operasi Overlord atau juga D-Day adalah pertempuran antara pasukan sekutu yang terdiri atas Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada melawan Jerman. Pertempuran ini bermula dari tanggal 6 Juni 1944 hingga tanggal 25 Agustus 1944 di daerah Normandia yang pada saat sekarang ini menjadi daerah Prancis.
Perang ini bermula ketika Presiden Franklin D. Roosevelt dan Perdana Menteri Winston Churchill menyatakan bahwa Amerika Serikat dan Britania Raya siap membuka front kedua di Eropa untuk membantu Uni Soviet menghadapi Jerman. Hal ini dikarenakan pada saat itu Uni Soviet lebih dominan berperang melawan Jerman dari semenjak dimulainya Operasi Barbarossa yang dilancarkan oleh Jerman. Sebelum melaksanakan invasi ke Normandia, Sekutu menyiapkan operasi penipuan yang dikenal dengan nama Operasi Fortitude, yakni meyakinkan analisa Jerman bahwa lokasi pendaratan Sekutu adalah pelabuhan sekitar Pas de Calais, bukan pantai tujuan pendaratan Sekutu. Saat melakukan invasi, pasukan Sekutu terlebih dahulu memborbardir pantai tersebut. Lalu, pasukan terjun payung dikirim untuk merebut pos-pos penting pasukan Jerman. Sedangkan pasukan Jerman bertahan di balik tembok Atlantik dan menghujani peluru kepada pasukan Sekutu yang mendarati pantai Normandia. Sekitar 1.000 kapal perang dan lebih dari 4.200 kapal pengangkut pasukan mendekat ke pantai utara Perancis tersebut. Ribuan pesawat tempur dan tank diturunkan untuk membantu. Menurut sumber yang kami ambil, sekitar 45.000 pasukan Sekutu tewas selama perang ini berlangsung. Selain itu juga tercatat 155.000 luka-luka dan 18.000 hilang. Sedangkan di pihak Jerman, korbannya sekitar 200.000 pasukan. 4. Pertempuran Moskwa, permulaan kegagalan Operasi Barbarossa. Pertempuran Moskwa ini adalah pertempuran antara Jerman dengan Uni Soviet yang berlangsung dari bulan Oktober 1941 sampai dengan bulan Januari 1942 di kota Moskow. Pertempuran ini bermula ketika pasukan Jerman yang telah melakukan operasi Barbarossa telah berhasil meluluhlantahkan pasukan Uni Soviet hingga jauh ke dalam jantung wilayah Uni Soviet. Pasukan Jerman tersebut melakukan serangan mendadak ke Moskow. Saat itu, pasukan Uni Soviet telah berada di ujung tanduk keruntuhan. Karena hal tersebut, pejabat-pejabat pemerintahan Uni Soviet telah diungsikan ke kota Kuibysev. Akan tetapi Stalin memilih tetap berada di kota Moskow dengan tujuan meningkatkan moral pasukan Uni Soviet. Di sisi lain, pergerakan serangan Jerman yang menggunakan taktik blitzkrieg untuk meluluhlantahkan Uni Soviet tiba-tiba menurun. Hal tersebut dikarenakan pasukan bantuan Jerman beserta peralatan tempur lainnya yang sedang datang ke Moskow rupanya bergerak lambat karena tersendat curah hujan yang tinggi sehingga membuat medan yang dilaluinya berlumpur. Hal ini membuat ahli strategi Uni Soviet, Marshal Zhukov, memiliki banyak waktu untuk mengumpulkan kekuatan secara besar-besaran. Zhukov mengumpulkan pasukan bantuan dari timur Uni Soviet yang semula diposisikan untuk mengantisipasi serangan Jepang. Hal ini dilakukan karena Zhukov yakin pasukan Jepang tidak akan menyerang Uni Soviet. Pasukan-pasukan itu dikumpulkan untuk datang mempertahankan Moskow. Menurut sumber yang kami peroleh, sekitar 700.000 pasukan Uni Soviet tewas, luka-luka, atau hilang, dan sekitar 250.000 pasukan Jerman tewas. 5. Pertempuran Midway, awal mula kemerosotan kekuatan Jepang. Pertempuran Midway ini adalah pertempuran antara Jepang melawan Amerika Serikat yang berlangsung dari tanggal 4 Juni 1942 hingga tanggal 7 Juni 1942 di dekat atol Midway. Pertempuran ini bermula ketika Laksamana Chuichi Nagumo, komandan armada Jepang yang menyerang Pearl Harbor, menggelar serangan besar-besaran ke Pulau Midway dengan tujuan untuk menghancurkan armada Amerika Serikat agar tidak menghalangi ambisinya menguasai kawasan Asia. Salah satu strategi yang dilakukan Jepang adalah menyerang pulau-pulau yang dikelola Amerika Serikat, di antaranya adalah Pulau Midway di Pasifik. Rencana Jepang ini disusun dengan cara memancing kapal induk Amerika Serikat yang jumlahnya hanya sedikit untuk masuk ke dalam jebakan. Jepang berharap rencana itu akan memancing armada Amerika Serikat yang belum pulih pasca serangan Pearl Harbor terjun ke pertempuran sehingga akan mudah dihabisi. Pemecah kode Amerika Serikat berhasil memecahkan kode rahasia mengenai tanggal dan lokasi serangan Jepang tersebut, sehingga memungkinkan Angkatan Laut Amerika Serikat menyusun rencana penyergapan secara tiba-tiba. Menurut sumber yang kami dapat, kerugian yang diderita Jepang dalam perang ini yaitu 3.057 pasukan tewas, serta tenggelamnya 4 kapal induk dan sebuah kapal penjelajah berat, dan juga 248 pesawat tempur. Sementara itu, di pihak Amerika Serikat, kehilangan 307 pasukan tewas, serta sebuah kapal induk dan sebuah kapal perusak, dan juga 98 pesawat tempur. Dampak dari pertempuran ini adalah kemerosotan kekuatan Jepang secara signifikan.